Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait dengan konsep dan prinsip dari akuntansi syariah. Sebelumnya, perkenalkan, Marcella Nasmatulail dengan NIM 2010116034, Sagita Febi Wulandari dengan NIM 2010116039, dan Aisyah Amini Nur Hidayat dengan NIM 2010116063 akan membahas materi pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah terdiri dari kata akuntansi dan syariah. Definisi dari akuntansi itu sendiri adalah identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari akuntansi syariah adalah kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil suatu keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zulum atau kezoliman, riba, maisir atau judi, gharar atau penipuan, barang yang diharamkan dan membahayakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari akuntansi syariah. Tujuan dari akuntansi syariah adalah mencapai keadilan sosial, ekonomi, dan sebagai sarana ibadah memenuhi kewajiban kepada Allah, lingkungan, dan individu melalui keterlibatan institusi dalam kegiatan ekonomi. Produk akhir dari akuntansi syariah adalah informasi akuntansi yang akurat untuk menghitung zakat dan pertanggungjawaban kepada Allah dengan berlandaskan moral, iman, dan takwa. Namun, menurut Kusmawati, tujuan dari akuntansi syariah tidak hanya sebagai perhitungan zakat, tetapi terdapat beberapa tujuan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan harta. Pencatatan atau menuliskan uang dan harta dapat menjaga harta serta menghindari dan menghilangkan rasa keraguan-raguan. Yang kedua, mengambil keputusan. Akuntansi dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan di sini dapat dimaksudkan seorang manajer, investor, ataupun kreditor. Yang ketiga, eksistensi pencatatan ketika terdapat perselisihan. Pencatatan suatu transaksi keuangan atas harta benda dapat memberikan kesaksian yang jelas dan kuat apabila terjadi perselisihan pada transaksi atau harta. Yang keempat, menghitung hak berserikat. Akuntansi syariah dapat memastikan hak bagi institusi yang berserikat untuk mendapatkan hasil yang sudah disepakati bersama. Selain itu juga dapat mencegah terjadinya kezoliman di antara pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, menentukan hasil usaha yang akan dizakatkan. Dengan melakukan perhitungan dan pencatatan dengan baik, maka akan memudahkan kita dalam menjumlahkan zakat yang harus dikeluarkan atas harta yang kita miliki tersebut. Yang keenam, menentukan imbalan sanksi dan balasan. Akuntansi syariah dapat menjadi fasilitas pada perhitungan imbalan setelah terjadinya transaksi yang telah dilakukan. Jika terjadi kecurangan, maka dapat diberikan sanksi dan balasan yang sesuai. Selanjutnya, ada dasar hukum akuntansi syariah. Akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen yang dikumpulkan dari sumber-sumber hukum Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, serta menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa, apakah peristiwa itu sesuai dengan hukum-hukum syariat atau tidak. Adapun landasan yang dijadikan dasar hukum akuntansi syariah. Yang pertama, Al-Quran, dasar hukum dan sumber nilai utama dalam akuntansi syariah. Yang kedua, ada qiyas, penyamaan atau pengukuran antar satu dengan sejenisnya. Yang kedua, urf,
adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang keempat, ada sunnah, perkataan, perbuatan, dan aturan yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ijma, kesepakatan ulama menjadi hujah atau landasan yang bersifat tegas dan jelas. Lalu ada konsep akuntansi syariah. Akuntansi sebenarnya merupakan domain muamalah dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Namun karena pentingnya permasalahan ini, maka Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan tempat dalam kitab suci Al-Qur'an melalui surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, kita melihat bahwa tekanan Islam meletakkan pada kewajiban melakukan pencatatan adalah yang pertama, menjadikan bukti dilakukannya transaksi muamalah yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadinya manipulasi ataupun penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi tersebut. Adapun konsep dasar dari akuntansi syariah itu diawali dari adanya masyarakat yang islami, sehingga memunculkan kegiatan atau aktivitas ekonomi yang berlandaskan dengan prinsip syariah. Dari hal tersebut, maka kemudian akan terbentuklah teori akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena kesesuaian hal tersebut dengan prinsip syariah, maka praktik akuntansi itu dapat diterapkan. Di sisi lain, konsep dasar akuntansi syariah juga dapat digambarkan sebagai berikut. Untuk input transaksinya sendiri itu dimulai dari lembaga perusahaan individu yang melakukan kegiatan muamalah harus sesuai dengan syariat. Melalui kegiatan muamalah tersebut, maka perusahaan akan melakukan pencatatan atau accounting. Dari kegiatan pencatatan itulah, maka perusahaan akan melakukan proses pembukuan, di mana dalam menjalankan setiap aktivitasnya ditekankan pada prinsip keadilan, kebenaran, dan juga penegakan pada syariat Allah, sehingga dengan begitu akan dihasilkan output transaksi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum akuntansi syariah. Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dapat diuraikan sebagai berikut. A. Prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan erat dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim itu sendiri, persoalan amanah tercermin dalam fungsi kekhalifahan manusia di muka bumi ini, di mana kekhalifahan merupakan suatu kegiatan menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Adapun implikasinya dalam praktik bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diamanatkan kepadanya dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini dapat dituang dalam laporan keuangan akuntansi. Kemudian ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tapi ternyata juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Secara sederhana, bahwa adil dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misal, bila nilai transaksi adalah sebesar 100 juta ribu rupiah, maka akuntansi perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama. Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Window dressing itu sendiri adalah strategi terhadap kinerja atau laporan keuangan maupun portofolio bisnis untuk menjadi lebih menarik di mata investor atau pemegang saham, sehingga window dressing ini merupakan bagian dari praktik penipuan yang perlu dihindari. Nah, dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang paling dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental, mendasar terhadap seluruh aspek kegiatan, akan tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai etika dan syariah dan juga moral. Dan yang terakhir ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan.
Sebagai contoh, dalam akuntansi kita kan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan ataupun pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Nah, kebenaran inilah yang akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.